Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur karena kita kembali boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kesempatan ini mari kita pakai sama-sama beribadah dengan sungguh hati kepada Tuhan. Ajak bersama dengan keluarga, kita boleh beribadah. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami menikmati pertolongan-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Memang ada pandemi, tapi kami bersyukur kami ada di dalam anugerah Tuhan. Kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami bawa kehidupan kami dengan sungguh hati beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan
kami mengalami janji-Mu, penyertaan-Mu sempurna, dan kasih-Mu ajaib. Kami aman bersama-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami datang memberi pujian, syukur, hormat bagi-Mu Yesus, penyelamat hidupku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang menandingi. Kami berikan puji, hormat, kemuliaan. Oh Jesus, kami beri segala hormat, pujian dan syukur, sebab kebaikan-Mu tak berkesudahan. Oh, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh pujian bagi-Mu Yesus, layak dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
ditinggikan, sama-sama angkat tanganmu. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, Terima kasih kehadiran-Mu memberkati kami. Kami siap lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan sama-sama amin. Sebab Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia yang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi bersorak bagi Engkau. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu,
kebesaran dan keagungan. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, Tuhanmu aja dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Tuhanmu aja dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Haleluya, haleluya. Yang percaya boleh katakan haleluya. Sebab di dalam namanya ada kuasa. Walaupun kita sedang mengalami pandemi, tapi percaya kita aman di dalam namanya. Haleluya. Sama-sama. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lagi katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dengan iman, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
Puji Tuhan. Baik, dan selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditayangkan oleh multimedia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, memberikan persembahan saudara, saudara nanti bisa menyaksikan nomor rekening yang akan ditayangkan oleh multimedia. Dan juga saudara bisa memberikan melalui QRIS Gereja Betani Indonesia Pasar Legi Solo. Puji Tuhan, kita saksikan. Terimalah lawatan Tuhan dalam Night of Worship ditayangkan secara premier melalui channel YouTube Betani Solo, Jumat 6 Agustus 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Jacqueline Selose. Nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya online melalui channel YouTube Betani Solo. Minggu 8 Agustus 2021 pukul 6, pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Titus Saryanto. Puji Tuhan, mari kembali kita akan memuji Tuhan, menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa sepanjang perjalanan hidup ini Tuhan menyatakan janjinya bagi setiap kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku,
bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, PPKM adalah suatu peraturan dari pemerintah yang harus kami ikuti, karena menurut firman-Mu, pemerintah adalah wakil Allah. Namun apa yang diambil oleh kebijakan pemerintah ini tidak bisa memisahkan kami dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di rumah masing-masing, di setiap sarana yang dipakai oleh anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah online live streaming. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi yang ada di rumah, dan urapi perjamuan suci dan pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para kekasih Tuhan, para full time yang berkumpul di tempat ini, para koordinator yang di rumah, dan para jemaat yang sudah mengikuti ibadah online live streaming. Firman Tuhan pada saat ini berjudul keimaman Tuhan Yesus. Keimaman Tuhan Yesus seringkali disebut juga sebagai imam, sebagai Tuhan. Kadang kalau kita tidak mengerti, kita menjadi bingung. Mari biar ayat yang agak panjang ini dibaca oleh Lubu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita langsung kepada poin saja. Ada yang harus kita mengerti secara teologis. Yang pertama, Kristen itu berallah. Ada Allah. Siapa itu Allah? Yaitu wujud pencipta dan penguasa. Mencipta dan menguasai alam semesta termasuk diri kita. Namun skopnya adalah universal. Setiap orang melihat gunung kemunung, lembah ngarai, kebesaran daripada fenomenal alam ini selalu berkata bahwa wow, hebat tangan, perbuatan, kuasa penciptaan Allah. Kadang kalau kita melihat, wow, pemuda itu sangat cakep, pemudinya cantik. Itu semua tentunya Allah yang mengukir, menciptakan. Tapi kita sebut Allah itu secara universal. Tapi masalahnya mengapa di dalam Yesus, di dalam Kristen ada Yesus. Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Next. Nah, Tuhan ini sosok adalah pengantara. Karena Allah itu adalah universal, ya, terserah versinya masing-masing agama yang menyembah. Kemudian ada Yesus yang menjadi akses, pengantara. Disebut Tuhan, sifatnya lebih individual, ya. Makanya ada pujian dikatakan Yesus Tuhan, Kau Raja kami, gitu.
kita bisa ke arah individual. Nah, Yesus atau Tuhan sebagai pengantara dan fasilitator, ya. Apalagi yang kita minta cuman berkat-berkat kecil, kata Roma 8 ayat yang ke-35 ya, 32, bahwa apalagi berkat yang kecil-kecil. Yesus saja yang harta the last and the best bagi Allah diberikan kepada kita, apalagi cuman minta berkat. Namun berkat semuanya di antara penciptaan Allah hari pertama sampai kelima itu bisa sampai kepada kita melalui ketuhanan Yesus, ya. Makanya saudaraku, perbuatan baik tidak bisa menjamin kita masuk surga. Ibadah yang begitu rajin, ya, hanya rajin saja, tidak bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin adalah keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyebut dirinya, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita ini dibenarkan karena Yesus. Saya coba melantur sedikit, ya. Kembali ke ayat yang ke-9, ya. Satu ketika di YouTube saya lihat ada perdebatan seorang pendeta dari luar pulau dengan seorang tokoh agama lain yang sudah dipanggil pulang oleh Allah mereka. Tokoh dari agama lain ini berkata, sebutkan dalam Alkitab kalau Yesus itu adalah Tuhan, saya akan berikan BMW yang seri terakhir, tahun terakhir, yang konon harganya 2 miliar lebih, ya. Untung saya tidak ikut. Kalau saya ikut pasti orang itu kehilangan harta atau untuk membelikan BMW untuk memberkati saya, ya. Dan pasti nanti saya jual, ya. Saya bagi sama orang-orang yang menuntun saya, tidak terkecuali Saryanto dan Pak Purwanto ini, ya. Nah, pendeta ini konyol jawabannya. Yang nyebut Yesus itu Tuhan itu Paulus. Murid-muridnya keliru. Ayat 9 itu berkata kok. Jelas, perhatikan yang di rumah ini pelajaran. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan. Karunia sama pemberian bedanya apa? Pemberian sekedarnya, tapi karunia pemberian yang mengandung mengangkat dalam kehormatan. Tangan saya sudah mati semua, jadi susah betul kan. Yuk, oke, kembali kepada firman Tuhan. Mengaruniakan kepadanya sosok Tuhan kita, nama di atas segala nama. Siapa Pak? Sebutannya apa Pak? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah, sama-sama yang di rumah, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jelas toh, Allah yang mengaruniakan. Yang menyebut Yesus Tuhan itu pertama kali Allah. Makanya jadi pendeta itu perlu belajar teologi, supaya kalau ada debat-debat, ya kita tidak perlu debat, tapi bisa menjawabkan kenapa Pak Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Allah sendiri. Tapi ketuhanan Yesus itu yang ketiga, next, bisa menjadi imam. Kenapa jadi imam? Imam itu figur pengarah, pemimpin dalam ibadah, pemimpin dalam perbuatan, suri teladan, dan menjadi bagian dari komunitas Kristen tentunya, ya.
Nah, oleh sebab itu kita sekarang belajar pada keimaman Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, keimaman sebagai pengantara. Ibrani 9 sampai 11 sampai 14 tidak usah dibaca terlalu panjang. Saya langsung kepada poinnya saja. Sebagai pengantara menciptakan satu hubungan yang langsung, yang terjamin 100% antara kita sebagai umat, Allah sebagai Allah penguasa melewati Yesus. Nah, kita ini tidak bisa bertemu dengan Allah karena terkendala dosa. Makanya harus ada Yesus yang menjadi imam yang berkorban. Ya, ayatnya ditayangkan terus saja supaya nanti mereka tahu. Dikatakan, saudara dikasih Tuhan, dia bukan seperti imam-imam pada dasarnya di dalam dunia ini, mengorbankan anak domba, kambing, korban bakaran untuk pengampunan dosa, kemudian membakarnya sebagai korban. Memang ada imam seperti demikian. Sambil berjalan ayatnya, sebab imam yang demikian ini telah menyucikan kita dengan abu percikan dari korban bakaran domba, sapi dan lain sebagainya. Tapi dekat angka 14 itu kita cuma disucikan secara lahiriah. Makanya jangan kaget kalau ada orang mengaku beragama, punya kostum agama, bahkan seperti nabi atau seperti apalah orang suci, tapi perbuatannya barbar. Jangan lupa, tidak mengasihi orang lain tetapi mengkafirkan orang lain bisa terjadi. Ada roh perusak, destroyer spirit, ada, bisa terjadi. Karena sucinya cuma di tubuh ini loh, jasmanianya. Tegur sapa sesama golongan, itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan mesra. Tetapi menganggap yang tidak seiman itu musuh, itu bisa, karena sucinya lahiriah. Kalau kita disucikan oleh, saudaraku, darah sendiri daripada Yesus, darah Yesus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya, bukan domba, sebagai persembahan yang tidak bercacat celah, menyucikan kita hati nurani. Kristen yang benar, saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Kristen yang benar tidak pernah mengutuk orang lain. Sebab soal kutuk, kemarahan, kemurkaan milik Tuhan. Kita cuma berdoa, dipukul pipi yang kiri, berikan yang kanan. Kalau yang kanan tetap dipukul, pipi yang nomor 3 tidak ada, Tuhan akan membuat satu rencana terhadap yang memukul. Ampunilah musuhmu 70 kali 7, itu yang diajarkan. Kata kafir dalam Kristen tidak akan pernah saya lihat dipakai untuk menyebut orang yang tidak seagama. Nah, itu kelebihannya, karena yang disucikan hati nurani. Hati nurani, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup. Kembali kepada poin. Nah, untuk itu saudaraku, Yesus menjadi imam yang mengorbankan darah kehidupannya di satu tempat religius, ya. Di satu kota atau kota kecil, ya, satu daerah kecil di daerah Jawa Timur sebelah selatan, ada satu tempat untuk pemujaan berhala. Di sana orang bisa minta ampun dosa.
Yang saya dengar, saudaraku, ketika saya sebagai supir Colt, waktu saya masih miskin dulu. Nah, saudaraku, kuliah sambil nyetir itu antar kota, mengantar tamu ke sana untuk pengampunan dosa, beli kambing domba. Lalu ditaruh di sebuah seperti gang kecil, sama imamnya dijompa-jampi. Harga kambing mestinya, saudaraku, 1 juta, dijual 10 sampai 20 juta. Karena ini namanya kambing domba pengangkut dosa. Setelah dijompa-jampi, kol kudu kadal kesitnya budu ambuni sangit, kusam-kusam nangastubi ya. Lalu dikurak, diusir kambing itu supaya masuk di hutan yang ada di depan, supaya diterkam oleh binatang buas. Dia yang mati, kita yang diampuni. Itu menurut versi mereka. Tapi sampai di ujung sana ada segerombolan komunitas orang-orang yang mengaku imam itu membawa jaring. Kambingnya dijaring waktu masuk situ, dimasukkan kandang lagi, dijual lagi. Sekarang pikiran saya, kapan dosanya selesai? Kambing ini tidak pernah mati, keliling terus saja. Tapi Yesus mati 1 kali untuk engkau dan saya, yang membuat pintu kerajaan surga, langit terbuka. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Tidak ada celahnya. Yesus imam yang praktek. Dia pakai darah dombanya sendiri, dirinya sebagai domba, darahnya sendiri, untuk menyucikan kau, bukan lahiriah tapi batiniah, nuranimu, supaya ketemu dengan Allah. Tidak ada anehnya, semua real dan penuh dengan pengorbanan. Satu ketika saya punya teman ada di penjara 5 tahun. Di penjara sudah tervonis 5 tahun. Waktu belum mencapai 5 tahun, saya kalau besok ada ibadah di sana, dia selalu mengeluh, kepingin lihat istrinya, kepingin ketemu anaknya. Luar biasa, saudaraku, kerinduan orang yang dikungkung di penjara kepada melihat akan anaknya. Tahun kelima lebih beberapa bulan istrinya lalu besuk sama dia, membawa anaknya yang paling kecil umurnya 11 bulan lagi belajar berjalan. Dia ngomong, seneng Pak Freddy, saya ketemu anak saya yang terakhir umur 11 bulan sudah mau belajar berjalan tuh, seneng Pak. Saya berpikir cerita ini ada salahnya. Dan salahnya di mana? Mari kita tanyakan sama Lubu. Salahnya di mana, Bu, cerita ini? Lah hukumannya kan 5 tahun, belum bisa keluar, bisa meteng. Kenapa? Lubu pinter, mungkin pernah ngalami. Di penjara 5 tahun, istrinya datang membawa anak umur 11 bulan. Tidak sadar orang ini. Tapi itu anaknya siapa dalam cerita ini? Dia pernah mengalami itu, pinter dia, tahu jawabannya. Nah, saudara dikasih Tuhan,
ada tetap celahnya, salahnya kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita beriman, dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup itu, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan terpujilah segala Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya. Amin. Yang kedua, sebagai imam dia disebut pemerkasa. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, ya saudaraku ya. Dia dikatakan sebagai imam agung yang melintasi semua langit, saudaraku ya. Inspeksi, mensurvei, ya. Makanya kita berpegangan pada pengakuan kita, sebab iman kita, imam kita bukan imam teori tapi imam praktek. Next. Yesus dalam keimamannya bukan sekedar berteori tapi praktek. Praktek ini begini. Yesus punya dasar. Waktu saya berpuasa 3 hari 3 malam, saya berpuasa masih kuat pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hari 3 malam. Sekarang saya tidak kuat lagi karena sudah lanjut usia, jadi paling kuat itu 12 jam, 18 jam mungkin masih kuat. Di hari yang terakhir mendekati 72 jam, saya mau keluar dari kantor Betani yang lama sementara darurat dulu, masuk ke mobil. Karena gemeternya 3 hari 3 malam tidak makan, menusukkan kunci kontak ke lubangnya itu tidak berhasil dalam waktu cepat. Terus apa saudara yang dikasih Tuhan? Ada seorang nenek ngemis kepada saya. Dia ngomong, sampun kali dinten kula mboten mam, sudah 2 hari ndak makan. Saya dapat bayangkan yang muda umur 40 tahun ini puasa 3 hari aja lemesnya bukan main. Ini nenek 70 tahun 2 hari ndak makan. Betapa dia menderitanya. Saya ndak memberi 100-200 rupiah waktu itu. Saya memberi 20.000 rupiah, masih ingat uang 20.000 gambar cendrawasih. Kaget nenek ini. Kenapa saya beri besar? Kenapa saya perhatikan? Sebab saya ikut merasakan penderitaan daripada nenek ini. Yesus pun dalam menolong engkau turut menderita, turut merasakan. Makanya itu dia ikut ambil bagian mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihnya. Dan tidak ada kesengsaraan, problem, masalah kita yang sekarang ini melebihi dari penderitaan Yesus. Makanya dia memberikan penderitaan, mengalami penderitaan itu sebagai ukuran. Freddy, penderitaanmu cuma 1 ons 1 kilo, aku sudah 1 ton. Makanya di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil untuk menyelesaikan segala sesuatu yang engkau alami saat ini. Pandemi, sakit, penyakit, apapun yang terjadi, kesulitan hidup, percaya Tuhan praktek. Selesai pandemi, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Next. Sebelum kepada yang kedua, saya kembali kepada ayatnya. Yesus itu menderita, ya, sebagai imam yang mengikuti segala sesuatu ketentuan sampai menderita. Ia dicobai, ia menderita, bermasalah. Hanya bedanya Yesus dengan kita, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Makanya dia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Untuk supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudaraku yang di rumah, kau harus mengerti, pandemi ini seperti lalang dan gandum yang ditanam oleh Allah.
Dibiarkan tumbuh bersama. Dibiarkan tumbuh bersama kesusahan, kesukaan, duka cita, sukacita, dibiarkan tumbuh bersama. Menelan korban, saudaraku, sudah mendekati kepada lingkar keluarga. Minggu lalu suami dari adik Bu Freddy dipanggil Tuhan karena corona. Berapa saat yang lalu adik Bu Freddy laki-laki yang biasa ikut ibadah divonis positif kena corona dan hampir membahayakan hidupnya. Tapi puji syukur di hadapan Tuhan, suami istri sembuh dalam nama Yesus. Bulannya yang lalu lagi adik laki-laki saya ketika dipanggil Tuhan. Terus saya pikir, kok tambah deket ya sama lingkar keluarga? Terus aku kapan? Saya tanya dalam hati, Tuhan jawab, kamu belum terdaftar dan terjadwal karena Betani masih butuh kamu. Makanya jadilah orang yang dibutuhkan Tuhan. Ibadah yang benar, bukan ibadah sembari ngempit kacang, ibadah sambil nyeruput kopi. Itu kan Denny Siregar, seruput dulu kopinya. Nah saudaraku, ibadah yang seperti kau lakukan di rumah masing-masing, menghormati Tuhan itu tidak beda dengan cara demikian ya. Jangan pakai daster yang kancingnya putus sebelah. Jangan pakai baju tidur tanpa sikat gigi. Roh Kudus tidak kerasan. Makin mendekat, jaga prokesmu. Biar PPKM, saudaraku ya, boleh terjadi, boleh dikendorkan, tapi jangan. Saya tanya sama Hana, ya Pak, jalan rame waktu dia pulang dari sorga, dari gereja. Amit-amit dalam nama Yesus. Kalau pulang dari sorga kan berarti Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Han, jalan menu, halah pasing dodol mie godhog mie Jawa lho, rebutan sing mangan nang jero. Iku wong edan. Orang bijak kalau tahu malapetaka dia menghindar. Orang bebal dan edan akan mendatangi. Engkau tidak termasuk. Jangan keluar rumah dulu, banyak berdoa. GoFood bisa, segala macam. Nanti hari Selasa saya akan bagi sembako tanpa sponsor. Untuk FA, ya Bu. Untuk semua jemaat yang membutuhkan dalam kehidupan strata ekonomi yang bawah, membawa kartu jemaat, ya saudaraku ya. Nanti setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu di pintu barat itu ada tenda. Dijual nasi bungkus PPKM. Satu bungkus plus aqua cuma 2.500. Saya nombok, maaf. Berkat Tuhan yang kepada saya dipakai itu nombok seminggu 3 kali. Kita coba 1 bulan untuk memberkati mereka. Subsidi, belinya sekian saya murahkan supaya terjangkau. Maksimal beli 1 orang 4 bungkus bisa makan untuk keluarga. Yang jual siapa? Biar Ranto dari Jeragan Seko. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita semua itu menolong mereka supaya mereka tidak membaur dalam masa varian alfa, beta, gamma, lambda. Banyak berdoa, kembali kepada poin. Ya. Sebab apapun yang kita, saudaraku, ditebus dalam kesusahan, dalam dosa, itu ada istilah. Saya akan kerja di import ekspor dan ekspedisi. Ada FOB, itu free on board. Di luar negeri saudara beli barang, diantar sampai pinggir kade pelabuhan di mana kapal yang akan mengangkut ke Jakarta atau Surabaya atau Semarang itu bersandar, itu free on board, tidak lengkap. Yang punya aksesoris Kartika
Pak Arnov import ngomong sama saya bagaimana caranya. Kamu di luar negeri cari pabrik bisa dengan harga FOB, free on board. Harga beli sampai di tempat. Saya beli di Edge Hardware kursi sampai di tempat. Tapi tidak sampai naik ke lantai 3. Orangnya tidak mau. Cleaning yang naikkan pakai lift. Yang kedua ada CNF, cost and freight. Dari pabrik sampai pelabuhan harus dibayar. Ada freightnya, ongkos kapal yang membawa ke Indonesia. Tapi yang ketiga ada CIF, cost insurance freight. Costnya harga yang harus dibayar untuk barangnya, insurance itu asuransi, freight itu angkutan. Yesus tidak FOB menolong kita, pemerkasa. Yesus tidak CNF, tapi Yesus CIF. Ada cost yang harus dibayar oleh dia. Ada asuransi kerajaan surga yang menjamin engkau, yang menjamin di masa pandemi engkau tetap diberkati. Bahteramu selalu di atas air bah, karena Allah tidak pernah ciptakan kapal selam. Allah ciptakan bahtera harus di atas air bah. Setinggi apapun air bah itu tetap bahtera itu harus di atas. Itu jaminan Allah insurance. Freight, segala dosamu diangkut oleh Allah, dan kau diangkut oleh Allah sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Semuanya melengkapi dalam ukuran pertobatan kita. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang di rumah di sini kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Saya pernah belajar ilmu bomsaken, ilmu ukur mengukur, ilmu penempatan, ilmu mengukur berat jenis barang. Satu ketika Pak Purwanto sama Pak Kris pakai box, kita ke Pati KKR. Di tengah hutan antara Pati lewat Purwodadi menuju ke Solo, terbalik di tengah-tengah perkampungan, ditolong. Kris yang duduk sebelah kiri, tangannya buah beras semua. Saya selidiki kenapa? Salah penempatan. Speaker yang gede tapi enteng kubikasi taruh di bawah. Power yang kecil 40 sampai 60 kilo takut taruh di atas. Maka waktu di kelo-keloan dia bergoyang. Bukan Purwanto mengendalikan Toyota Dina waktu itu, tapi dia dikendalikan oleh muatan. Hidup kita itu tidak dikendalikan oleh dosa, tapi hidup kita di dalam pemrakarsa Yesus sebagai imam. Dosa kita kendalikan dan kita matikan bersama Tuhan Yesus. Saudaraku,
ilmu yang saya pelajari ini bagaimana mengukur berat yang harusnya di bawah, harusnya di atas. Saya orangnya jeli. Ada, saya punya anak buah insinyur. Ya, setiap saya tanyai berapa ukurannya ini, wah enggak tahu Pak. Kalau saya tanyai tempo hari itu penawarnya berapa, saya lupa Pak. Tuhan kasih saya pengingat yang baik. Orang nawarkan apa sebelum sampai transaksi, sudah transaksi saya hafal berapa, tapi tidak tepat, kurang lebih. Ukuran gedung ini berapa, saya hafal. Ukuran rumah ini berapa, saya hafal. Suruh ke rumah Saryanto, saya akan melihat dari jauh. Ukuran rumahmu 600 meter persegi. Karena apa? Feelingnya dilatih. Yesus itu hafal segala dosa yang ada dalam hidup kita. Makanya kita perlu keimaman yang mempraktekkan diri. Saudaraku, satu ketika saya kalau tidur mesti di samping saya dikasih ember yang 20 liter. Ya, besar ember. Dengan satu cintung, maaf ya, karena Bu Freddy takut kalau saya bangun tengah malam ke kamar mandi delatap-delatap jatuh. Ya, saya hanya berdiri di tempat, ada tisu basah untuk membersihkan dan lain sebagainya, untuk buang air kecil. Kenapa enggak pakai botolnya? Botol sekarang itu enggak higienis, kasar. Pinggirnya ini loh, lubangnya tajam. Lah itu bersentuhan dengan barang wasiat daging lunak kok sakit semua. Saya pakai cintung. Yang air senimu kok ndak kayak di rumah sakit dulu dikasih 2 liter bisa penuh ya. Sekarang kok cuma siti. Bu Freddy itu ternyata ndak ngerti ukuran. Kalau dulu dikasih ceplok yang 2 liter hampir penuh, karena semalam saya pipis bisa 6-7 kali. Pakai lasik untuk mengusir air pembengkaan. Lah Bu Freddy, saudaraku ndak ngerti bahwa timba itu 20 liter, ini 2 liter. Kok sidik banget ya, padahal sudah 7 kali setengah literan, 1/4 literan. Ya ndak sama mah, ora luwih sidik kok. Lah nek koyo ku satimba ngono sing koyo dudu Freddy mah jaran telu. Saya ngomong gitu saudaraku, lalu dia tertawa karena dia tidak ngerti ukuran. Yesus itu ngerti ukuran, makanya dia pakai CIF, Cost Insurance Freight. Sekarang yang terakhir, perintis Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Ya. Di sana pada ayat 20 dikatakan Yesus membuka jalan yang baru, jalan hidup bagi kita melalui tabir. Dirinya sendiri tabir dipecahkan dari atas sampai ke bawah, sehingga bukan hanya imam-imam yang dulu zaman perjanjian lama yang masuk, tapi sekarang engkau pun bersama imam Yesus bisa menikmati hadirat Allah. Kalau tidak ada Yesus yang berkorban, tidak ada Yesus yang mati karena kita, tidak akan pernah ada pujian penyembahan kau mencapai kepada Shekinah glory. Nah saudaraku, next. Jadi keimaman Yesus itu terlucuti, ya. Tabir tadi kan dirinya sendiri, dari atas sampai bawah. Segala kemuliaan seperti ayat mula-mula tadi dalam Filipi 2 dikatakan, ditinggalkan, masuk dalam kehinaan, mati menjadi seorang hamba sebagai manusia untuk engkau dan saya. Perlunya untuk melucuti, terlucuti perlunya untuk memecah tabir itu, supaya engkau bisa masuk di dalam hadirat Allah. Jadi manusia baru, bukan beragama karena polesan, bukan beragama karena saudaraku fanatisme, tapi hati nurani. Next. Dan memberikan jalan keluar, jalan masuk, Shekinah glory, kemuliaan yang kekal. Makanya Betani ini kekal.
mengajar engkau kekal, sekali suci sampai selama-lama suci. Jangan takut COVID. Kematian itu ada jadwalnya kok, saudaraku. Kalau yang terjadi terjelek sekalipun orang-orang yang sudah mendahului kita dengan COVID, saya percaya karena mereka sudah kudus dan mereka dipercepat untuk masuk kerajaan surga. Tapi kita yang masih bisa bertahan di muka bumi dengan mengantisipasi segala dosa, Tuhan masih butuhkan engkau. Tidak ada, dan saya minta di dalam nama Yesus seluruh full time pengerja, cleaning service, security, sampai kepada para jemaat, tidak ada yang reaktif, tidak ada yang positif, semuanya negatif, sehat. Allah masih memerlukan engkau untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan. Makanya kita belajar jadi manusia baru, saudara, supaya tidak ada obsesi dalam hidup kita yang lama. Tidak ada obsesi. Obsesi ini gini. Temanku namanya Anton, no akalnya amit-amit, masuk keluar night club, maaf kata masuk rumah, keluar rumah di tempat muncikari dan lain sebagainya. Satu ketika dia menikah dengan seorang wanita yang belakangan saya baru ketahui wanita ini juga dulu ex adalah open BO, namanya bisa di booking gitu istilahnya, yang sekarang ada di viral di medsos itu. Sama ndak ngertinya latar belakang menikah, ya sudahlah. Ini berhenti jadi Don Juan, ini berhenti jadi seorang yang wanita tidak baik, menikah. Setelah menikah, saudara yang dikasih Tuhan, malam pertama mereka pergi ke satu tempat yang indah untuk merayakan malam pertama, menunaikan hajat gitu. Selesai hajat, saudara yang dikasih Tuhan, suaminya memberikan segepok uang, saudaraku, 2 juta kepada istrinya. Dan istrinya menerima, langsung ngomong, loh ini hari besar nih, kok 2 juta, biasanya 5 juta. Inilah podo obsesinya. Satunya lupa kalau itu sudah istrinya, satunya lupa kalau itu suaminya. Ini namanya obsesi. Seharusnya mereka itu meninggalkan Don Juannya, meninggalkan perempuan ini kejalangannya, harus menjadi manusia baru. Dan kalau kita sudah jumpa dengan Allah, kita akan menjadi manusia baru. Kita menjadi sosok yang baru bagi hormat kemuliaan namanya. Karena dikatakan kau telah bukakan tabir bait sucimu dengan korban darah anak domba. Kita persiapkan perjamuan suci. Kau berikan jalan masuk ruang maha sucimu, jumpa dalam hadirat dan kuasamu. Kau telah bukakan tabir bait sucimu dengan korban darah anak domba. Kau berikan jalan masuk ruang maha sucimu, jumpa dalam hadirat dan kuasamu. Ku sembah tinggikan Kau Tuhan, sebab kasih-Mu yang besar. Ku masyurkan kebesaran-Mu, Yesuslah Tuhan. Kau telah bukakan tabir bait suci-Mu dengan korban darah anak domba. Kau berikan jalan masuk ruang maha suci-Mu, jumpa dalam
hadirat dan kuasa-Mu. Ku sembah, tinggikan Engkau Tuhan. Korban Yesus akan menyucikan engkau, membuat engkau melewati pandemi dengan baik di dalam nama Yesus. Surga kebesaran-Mu, Yesuslah Tuhan. Ku sembah, tinggikan Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu yang besar. Ku masyurkan kebesaran-Mu, Yesuslah Tuhan. Ku sembah, tinggikan Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu yang besar. Ku masyurkan kebesaran-Mu, Yesuslah Tuhan. Angkat tangan dan rotimu. Ku sembah, tinggikan Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu yang besar. Ku masyurkan kebesaran-Mu, Yesuslah Tuhan. Angkat roti-roti, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, minum sama-sama dengan percaya, makan sama-sama dengan percaya. Angkat anggur tinggi-tinggi. Hanya darah Yesus yang bisa memulihkan engkau dari masalah-masalah yang terjadi pada pandemi ini, efek-efek yang terjadi. Percayalah, Yesus terlalu berkuasa untuk bisa mengentas engkau. Angkat tinggi-tinggi dan mulai berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum sama-sama dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini untuk memulihkan setiap saudara, untuk memulihkan setiap engkau yang mengalami segala sesuatunya. Ingat, dia pengantara, imam yang bisa membawa engkau untuk sampai kepada Allah, dan dia pemrakarsa, merasakan segala kesulitanmu menjadi ukuran untuk menyelesaikan persoalanmu. Dia perintis jalan masuk kepada Allah dalam Shekinah glory. Allah dekat dengan kita, kita dekat karena Yesus. Ada hadirat Allah. Korapashandara batas, kadang kita masuk dalam pengurapan. Di hadirat-Mu Engkau telah bertata mengatasi seluruh langit dan bumi.
Di sanalah ku jatuh tersungkur, menyembah dalam roh dan kebenaran. Di hadirat-Mu Engkau yang bertata, mengatasi seluruh langit dan bumi. Di sanalah ku jatuh tersungkur, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau Allah berkuasa, Kau Allah mulia, layak ku disembah, terpujilah. Di hadirat-Mu Engkau yang bertata, mengatasi seluruh langit dan bumi. Di sanalah ku jatuh tersungkur, menyembah dalam roh dan kebenaran. Di hadirat-Mu Engkau yang bertata, mengatasi seluruh langit dan bumi. Di sanalah ku jatuh tersungkur, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau Allah berkuasa, Kau Allah yang mulia, layak untuk disembah. Kau Allah berkuasa, Kau Allah mulia, layak untuk disembah. Tinggikan Allah untuk bertata di atas kehidupan. Oh, Rabba, sembah Dia, sembah. Tinggalkan sejenak apa yang terjadi di masa pandemi ini. PPKM adalah bagian yang kita ikuti dari anjuran pemerintah. Tapi roh Tuhan tetap ada di dalammu. Tubuhmu
adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam. Sembah Dia, Tuhan. Jangan sampai menjadi Yesus tertidur di buritan perahu, tapi Yesus dan Allah yang aktif melindungi engkau dari pandemi, memberkati engkau dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Haleluya. Memuliakan namanya. Yesus berkati jemaatmu. Yesus lindungi anak-anak. Yesus jangan lagi ada sesuatu yang menduga citakan kami. Yesus berperanlah dalam kehidupan gereja. Yesus berkati anak-anak. Kudusnya, sinar kemuliaan Allah turun atasmu. Tirai itu sudah terobek oleh korban Yesus. Tirai itu sudah dipecahkan oleh darah Yesus.
Jangan pernah khawatir dengan apa yang terjadi. Allah lebih berkuasa dari pandemi. Ada rencana yang indah. Sebagai gembala sidang, saya siap dengan apa yang Allah nyatakan dalam hidup saya. Sebab toh jika Allah panggil, Allah sudah sediakan tempat bagiku dan bagimu dalam kerajaan sorga. Kalau Allah masih izinkan hidup, berarti Allah izinkan kita menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi hormat kemuliaan namanya. Jangan risaukan kau tentang segala sesuatu yang sedang susut dari pendapatanmu. Bukankah tepung sedikit, minyak sedikit dalam tempayan dan dalam buli-buli tidak akan pernah habis? Engkau masih dipelihara Allah, saya pun masih dipelihara Allah. Mengucaplah syukur, dan mengucap syukur. Bukankah janda di Sarfat itu jauh lebih lama mengalami pandemi? 3 tahun 6 bulan. Kita baru 16 bulan. Sampai kapan Tuhan? Pertanyaan itu tidak akan pernah ada dalam mulut saya dan mulut saudara orang beriman. Biarlah kehendak Tuhan jadi. Yang penting sekarang seperti Maliaki akan diberikan tanda antara orang beriman dan orang fasik. Engkau tetap dipelihara, saudaraku. Jangan menggerutu. Jangan bersumpah serapah ketika pendapatanmu menurun. Gereja pun online dengan PPKM adalah gereja yang tetap dipelihara oleh Allah. Besar kecil itu tergantung Allah yang mengizinkan. Jangan kurangi sedikit pun bagian untuk Allah. Bagian cintamu, kesetiaanmu, bagian apapun yang bisa kau kerjakan untuk Allah, jangan kurangi, jangan kurangi. Rindu terus firman Tuhan. Berkati para pelayanmu, berkati yang di bawah, yang di atas mimbar ini, berkati jemaatmu, berkati kami sekalian, karena kami tahu masa pandemi ini Engkau Tuhan ingin mengetahui masih adakah iman di muka bumi. Terima kasih. Kiranya biarlah doa Yabes ini kami panjatkan Tuhan, karena kami tahu penderitaan bersama Kristus akan menghasilkan perbuatan penyertaan Yesus, dan jemaat Betani semua menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kiranya pandemi ini tidak akan berkuasa untuk mencuri berkat sejati dalam hidupmu, untuk mencuri sukacitamu, mencuri imanmu, mencuri penyerahan hidupmu, dan mencuri segala ketekunanmu. Bertahanlah kau jemaatku yang ku kasih. Hambamu ini Tuhan izinkan selalu berdoa, menambah jam-jam doa. Temukan kami di antara jemaatmu sekitar pada tengah malam untuk berdoa bersama. Berapapun waktu yang mereka bisa lakukan, 5 menit, 10 menit, 15, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam.
Biarlah mereka menjadi jemaat yang terlatih di dalam doa dan permohonan di tengah malam Tuhan, di subuh pagi hari ini. Selamatkan keluarga mereka masing-masing. Selamatkan diri mereka. Peliharakan usaha mereka, investasi mereka. Memang mungkin berkurang, tapi bukankah lalang yang kau bakar sementara gandum itu kau simpan dalam gudang untuk rencananya memberkati setiap orang yang mencari-cari akan wajah-Mu siang dan malam Tuhan. Selamatkan mereka, selamatkan. Kalau Kau izinkan hamba-Mu tidak akan mendengar lagi terjadi Tuhan malapetaka bencana. Andai kata itu pun Kau izinkan terjadi, Kau berarti memberikan tempat bagi mereka untuk pindah ke sorga, tempat yang tenang, sorga samawi yang kekal. Kami mengakhiri kebaktian ini menjelang ibadah yang kedua dan ketiga. Sekarang biar berkat-Mu turun atas kami sekalian. Berkat keselamatan, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan yang datang daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Shalom. Selamat sukacita di dalam Tuhan dan menang dari pandemi ini dalam nama Yesus, amin.